udah pada mulai masuk sekolah ya? Gimana? Cerita dong sama Kak Shirley, seru nggak sekolahnya? Teman-temannya baru, wah keren banget. Kelasnya baru juga dong, guru-gurunya baru, teman-teman baru. Pasti jangan-jangan juga punya sepatu dan tas baru. Wah, selamat ya sudah naik ke kelas yang baru. Semangat dan terus berprestasi. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai kebaktian kita. Yuk kita siapkan hati kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan, duduk yang rapi ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau beribadah, Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, mari adik-adik, sekarang kita memuji dan menyembah Tuhan. You're my calm in the chaos, my peace in the war. You speak light into darkness, you tell me I'm yours. Only you, Jesus, are in control. You are my every heartbeat, every breath that I breathe. You're all I need, you're all I need. You speak life, sing your love over me. You're all I need, you're all I need. Caught up in your captivating, never failing love. You are my every heartbeat, every breath that I breathe. You're all I need, you're all I need. The love of a father, the strength of a king, the blood of a savior. You're my everything. You are my every heartbeat, every breath that I breathe. You're all I need, you're all I need. You speak life, sing your love over me. You're all I need, you're all I need. Caught up in your captivating, never failing love. You are my every heartbeat, every breath that I breathe. You're all I need, you're all I need. Only you, Jesus, are in control. Take my brokenness and make me whole. Only you, Jesus, are in control. Take my brokenness and make me whole. You are my every heartbeat, every breath that I breathe. You're all I need, you're all I need. You speak life, sing your love over me. You're all I need, you're all I need. Caught up in your captivating, never failing love. You are my every heartbeat, every breath that I breathe. You're all I need, you're all I need. In the beginning, God made everything, everything. In the beginning, God made everything, everything. Sing it out! On day one, God made the night and day. On day two, God made the sky and sea. On day three, God made the land and trees. On day four, the sun and the moon and the stars. Day five, the fish and the birds that flew. On day six, the animals and people too. On day seven, that was the day that he rested. And then God said, it was all good. It was all good. It was all good. All good. In the beginning, God made everything, everything.
kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nah, adik-adik, minggu ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu Make Wave. Adik-adik tahu kan Make Wave itu apa? Iya, benar, kita membuat perubahan. Kemarin kita sudah banyak belajar tema tentang Make Wave. Apa aja sih tentang Make Wave itu? Yang pertama, siapa yang masih ingat? Benar, kasih, sukacita, apalagi? Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan masih banyak lagi. Dan minggu ini kita belajar tentang pengendalian diri. Wah, ini berarti Make Wave ke-9, yaitu tentang pengendalian diri. Adik-adik mau kan, penasaran kan apa sih pengendalian diri itu, Kak Shirley? Nah, ini nih, kita dengar yuk sama-sama ceritanya. Nah, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Adik-adik siap? Make a wave, membuat gelombang perubahan. Yuk kita sama-sama, kita akan belajar hari ini dalam Yakobus 3 ayat 1-6. Nah, tentunya kita akan belajar tentang bagaimana kita memberikan pilihan yang baik, sehingga apapun yang kita lakukan
dapat mengubah dunia di sekitar kita. Firman ini diambil dari kitab Yakobus. Ya, surat ini merupakan bagian dari kitab Perjanjian Baru. Kita menyebutnya kitab Yakobus. Nah, dalam surat yang ditulis Yakobus, ia berbicara tentang pentingnya kita memiliki pengendalian diri. Ya, kita perlu mengendalikan cara kita bertindak dan kata-kata kita yang kita ucapkan. Nah, di dalam Yakobus 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang demikian. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, adik-adik, pernah kan adik-adik melihat seseorang yang menunggang kuda? Ya, adik-adik mungkin pernah melihat mereka memegang kendali yang terhubung dengan benda kecil di mulut kuda itu, yang disebut kekang. Seorang pengendara kuda, dia menggunakan sedikit tenaganya untuk mengendalikan kudanya. Seekor kuda adalah hewan yang besar, tetapi dia bisa dikendalikan dengan sesuatu yang kecil ini. Demikian juga hal yang sama dengan lidah kita, adik-adik. Adalah bagian yang kecil dari tubuh kita. Tetapi kata-kata yang kita ucapkan bisa memiliki banyak kekuatan. Kata-kata kita dapat membawa kita ke arah yang benar atau yang salah. Jadi adik-adik harus hati-hati dengan lidah kita. Oh ya, bagaimana dengan hal ini? Apakah ini benar? Ini adalah kapal. Dan di sini adalah kemudi yang digunakan oleh kapten atau nahkoda kapal untuk mengarahkan kapal tersebut. Firman Tuhan bilang begini dalam Yakobus 3 ayat yang keempat. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Nah, sama seperti kemudi yang mengendalikan kapal itu, lidah kita juga dapat mengubah arah yang kita tuju. Seperti ditulis Yakobus. Firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat yang kelima, di situ dikatakan demikian juga lidah. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi, adalah baik bagi kita agar kita dapat mengendalikan kata-kata yang kita ucapkan dan cara kita memperlakukan orang di sekitar kita, teman-teman kita, orang tua kita. Tetapi apa yang terjadi jika kita tidak memegang kendali atas kata-kata kita? Yakobus menuliskan tentang hal ini. Kalau kita menggunakan kata-kata yang tidak baik, yang kasar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Yakobus 3 ayat yang kelima sampai ke-6 kita baca ya. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Nah, adik-adik, lihat. Yakobus mengatakan kalau kita tidak memiliki penguasaan atau pengendalian diri, jadi kita harus jaga apa yang kita ucapkan. Jika kita tidak jaga setiap kata-kata kita, maka kata-kata kita dapat menimbulkan masalah yang besar. Seperti kita membuat percikan api yang kecil sehingga bisa membakar seluruh hutan. Jadi adik-adik, jika kita menggunakan kata-kata kita dengan bijak atau dengan baik, kata-kata kita dapat membangun orang lain. Mereka dapat menjadi senang. Misalnya kan, kalau Kak Daniel berkata-kata pada seseorang seperti ini, saya senang kita berteman. Itu membuat mereka merasa senang loh adik-adik. Itu akan membangun hidup mereka. Ataupun kakak dapat mengatakan, kamu adalah salah satu orang yang paling baik yang saya kenal. Hei, kamu benar-benar lucu. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Maaf, aku menyakiti hatimu, perasaanmu, maafkan saya ya. Atau kata-kata ini,
Tidak apa-apa, aku memaafkanmu kok. Nah, adik-adik dengarkan. Lihat apa yang terjadi kalau kita menggunakan kata-kata kita dengan hati-hati dan memilih dan untuk mengendalikan diri kita. Kita membangun teman-teman kita dan memperbaiki hubungan kita dengan mereka. Tapi lihat kebalikannya, jika kita menggunakan kata-kata yang tidak baik, pasti akan menyakiti teman-teman kita, orang tua kita, papa, mama, atau orang-orang di sekitar kita. Nah, ini terjadi ketika kita menggunakan kata-kata kita yang bisa menyakiti orang lain. Ketika kita berbicara tanpa berpikir, atau kita mengatakan sesuatu yang mencoba membalas dan berakhir bisa menghancurkan orang lain. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita berhati-hati menggunakan lidah dan kata-kata kita. Akhirnya, penting bagi kita untuk menjaga setiap kata-kata kita yang keluar dari mulut kita. Jadi adik-adik harus memilihnya dengan hati-hati ya. Karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita memiliki kekuatan yang begitu besar untuk memberikan kehidupan dan semangat bagi orang lain. Atau bisa menyebabkan banyak luka atau menyakiti orang lain. Itulah mengapa penguasaan atau pengendalian diri adalah cara yang sangat besar sehingga kita dapat membuat gelombang bagi dunia di sekitar kita. Nah, kalian tahu tidak mudah untuk menahan kata-kata yang kasar atau marah ketika kita tertekan, waktu kita marah. Tetapi kalian berdoa. Dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat berhenti dan memilih apa yang kita katakan. Kita dapat memilih kata-kata yang akan membangun orang lain daripada melukai orang lain. Kita dapat menggunakan kata-kata yang memperbaiki keadaan dan apa yang kita katakan akan mulai mengubah dunia di sekitar kita. Keadaannya berdoa, Tuhan akan menolong adik-adik. Roh Kudus akan menolong adik-adik untuk adik-adik dapat melakukan hal-hal yang tepat dan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkati ya. Wah, Kak Shirley baru tahu nih, ternyata di dalam mulut kuda itu ada kekang yang dipasang untuk mengendalikan diri. Kemudian juga ada dalam kapal. Wah, pengetahuan Kak Shirley jadi tambah banyak nih. Nah, kita sudah belajar dari Yakobus dari cerita Kak Daniel tadi. Apa itu adik-adik? Bagaimana kita menggunakan lidah? Kata-kata yang keluar dari mulut dan lidah kita itu bisa berdampak besar banget buat dunia. Contoh, bagaimana kita menggunakan lidah untuk hal yang positif. Contohnya, memuji. Udah gitu, memberikan penghiburan sama teman. Lidah kita digunakan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Wah, itu memberikan dampak yang baik buat sekitar kita. Tapi lidah kita, hal yang kecil ini juga bisa berdampak buruk. Contohnya, kita ngomongin teman, kita bohong. Udah gitu, kita juga ngomong hal yang gak baik, ngebully teman. Wah, ini hal yang tidak benar ya adik-adik dan gak boleh dilakukan. Kita harus menggunakan lidah kita untuk hal yang benar. Kita harus bisa menggunakan lidah kita dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik, memang susah sih bagaimana kita mengendalikan lidah kita untuk tetap dalam hal yang baik. Tapi kita punya satu cara adik-adik, kita punya Roh Kudus. Kita bisa berdoa sama Tuhan dan meminta Roh Kudus untuk mengendalikan lidah kita. Sehingga kita menjadi orang yang bisa membawa perubahan dan berdampak baik buat sekeliling kita. Baik adik-adik, satu hal yang harus diingat dalam minggu ini adalah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengendalikan diri. Jadi adik-adik juga jangan lupa ya, selalu bisa mengendalikan diri dengan berdoa sama Tuhan. Oke, selesai sampai di sini adik-adik. Shalom adik-adik. Ayat hafalan firman Tuhan bulan ini dari kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya
yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Wah, kalian sudah menyelesaikan ibadah dengan sangat baik. Terima kasih ya sudah duduk tertib dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Nah, Kak Shirley tanya nih di akhir Juli ini, siapa yang masih setia mengikuti Kisah Altar? Wah, adik-adik selamat ya yang Kids Altarnya sudah berpindah ke kelas yang baru. Semakin semangat mengikuti Kids Altar dan terus setia mengikuti Tuhan. Adik-adik, Kak Shirley juga mau ingetin nih buat adik-adik yang belum pernah ikut dan join Kids Altar. Yuk. Kalian bisa gabung di Kids Altar. Ngapain sih Kak Shirley di Kids Altar? Seru! Bisa sharing, bisa nyanyi, bisa nyembah Tuhan. Kita bisa cerita sama-sama, punya teman yang banyak dan kakak sekolah minggu yang baik. Wah, seneng ya punya komunitas. Adik-adik, bagaimana sih caranya mengikuti Kids Altar? Kalian boleh pergi ke IG WTC Kids. Di sana kan ada link pendaftaran yang bisa kalian daftar di situ. Wah, oke adik-adik, sekarang ibadahnya udah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Tuhan, biarlah kami dapat mengendalikan diri kami dan mengendalikan lidah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Berikan adik-adik kesehatan, kami bertemu minggu depan dengan kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita ketemu di bulan Agustus ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.